Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai pelajaran kita, kajian kita tentang ilmu tafsir ya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada minggu lalu bahwasanya ya, seorang yang cinta dengan Allah pasti cinta dengan Al-Quran, dan seseorang yang cinta dengan Al-Quran pasti pengen tahu isi maknanya ya. Maka kadzab, pendusta, orang yang cinta dengan Allah tapi nggak cinta Quran, cinta dengan Quran tapi nggak pengen tahu maknanya, nggak pengen tahu tafsirnya. Maka kita mempelajari ilmu tafsir ini ya, tujuannya tidak lain tidak bukan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap Al-Qur'an. Tulis metode dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ada ya. Yang pertama namanya tafsir bil ma'thur ya, tafsir bil ma'thur. Apa tafsir bil ma'thur? Ya, tafsir Al-Quran bil Quran wal Quran bil hadis ya. Tafsir Al-Quran bil Quran wal Quran bil hadis. Tolong spidol Ari spidol. Yang kedua, tafsir bir ra'i ya. Pertama tafsir bil ma'thur. Kelihatan nggak, Jang? Anwa'ut tafsir. Pertama ya, tafsir bil ma'thur. Apa tafsir bil ma'thur? Contohnya tadi tafsirul ayah bil Quran wasun sunnah ya, menafsirkan ayat dengan Al-Quran dan sunnah. Contohnya apa? Contohnya ya, makna siratal mustaqim ya. Apa makna siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Ya, dari kalimatnya kita sudah lihat bahwasanya ini lafaz membutuhkan tafsir. Ya. Nah, ulama yang menggunakan metode tafsir bil ma'thur ya, sebagaimana dalam kitab Fathul Qadir, tolong Rahman ambil Fathul Qadir. Ya, ini jilid 1 ya. Ini tafsir bil ma'thur ya. Kita coba lihat. Nama kitabnya Fathul Qadir ya. Nah, ini beliau ini memiliki metode diantaranya ya, walaupun ada 2 metode di sini, yaitu tafsir bil ma'thur ya. Nih contoh, kita buka makna siratal mustaqim. Ya. Beliau jabarkan di sini apa makna siratal mustaqim? Siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta
Ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan apa itu? Ini jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Jadi tafsirannya adalah dengan ayat gitu. Ini namanya tafsir ayat bil ayat. Gitu. Jadi kalau tanya apa sih siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Siapa yang lurus? Siapa yang lurus? Nah kalimat an'amta di sini ditafsirkan lagi dalam surat An-Nisa. Ya, dalam surat An-Nisa. Siapa? Man yuti'illah. Siapa yang taat kepada Allah. War Rasul. Dan taat pada Rasul. Faulaika ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyina was siddiqina was syuhada'i was solihin. Tuh. Ya, ini An-Nisa ayat kalau nggak salah 69. Ya. Ini ayat 7. Al-Fatihah ayat 7. Ini Fatihah ayat 6. Nah, lihat bagaimana Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa ya? Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat pada mereka. Siapa nih mereka? Orang-orang yang dikasih nikmat. Disebutkan dalam surat apa? An-Nisa. Mereka itulah orang-orang bersama orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa itu? Dari kalangan nabi, orang siddiq, syuhada dan sholihin. Jadi makna orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, ini adalah para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Ini namanya tafsir Al-Qur'an. Menjelaskan Al-Qur'an atau menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Jelas, paham? Tulis. Bisa di pause yang. Iya. Jadi kalau bisa juga sih tafsir Quran bil Quran apa tafsir Quran bil Quran au ya, au. Tadi saya mau nulis au. Kelas 6 lanjut ya. Abik. Jadi yang kedua, contoh tafsir Al-Quran wa Sunnah sama, suratnya sama. Ghairil maghdub. Ya. Nah, ini berkenaan dengan ini. Ya, kita apa sih tafsir Quran bersunnah? Jadi bagaimana Rasulullah menafsirkan? Gitu. Berarti yang dibahas berarti hadis. Apa hadisnya? Ada dalam sebuah riwayat dalam kitab tafsir ya, Ibnu Katsir. Disebutkan ghairil maghdubi alaihim. Ini kata Rasulullah ya dalam riwayat ya. Apa kata Rasulullah? Qala humul yahud. Kata Rasul, qala humul yahud. Tuh, ini tafsir Rasulullah nih. Mereka adalah orang Yahudi. Ya. Waladolin. Adapun waladolin, qala kata Rasulullah apa? An-Nasara. An-Nasara humud dolun. Ini hadis nih, humud dolun. Ya. Riwayat dari Adi bin Hatim qala sa'altu Rasulullah. Aku pernah nanya sama Rasulullah tentang firman Allah ghairil maghdub. Rasul jawab humul yahud. Walad dolin kata Rasul an-Nasara humud dolun. Ya. Ada ya? Belum lihat? Jelas ya? Nah, ini namanya tafsir apa? Al-Quran bis sunnah. Ya, Al-Quran dengan hadis. Nah, ya. Nah, nanti kalau pengen tahu kitabnya, ya kitab yang paling populer tentang masalah ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Ya, tuh. Kitabnya namanya apa? Tafsir Ibnu Katsir. Itu tafsir bil ma'thur itu.
kata ulama paling sedikit ya Israiliyatnya. Jelas? Itu yang pertama ya. Yang kedua namanya tafsir bir ra'yi. Namanya tafsir bir ra'yi. Nah, ini ya. Tafsir bir ra'yi. Apa tafsir bir ra'yi? Tafsir dengan logika. Logika apa? Bahasa. Lebih tepatnya tafsir dengan bahasa. Ya. Dan inilah tafsir yang sangat-sangat luas ya. Sebagai contoh ya. Dalam Al-Qur'an ya. Kalimat zalikal kitabu la raiba fihi. Nah, kitab itu ya. Kata ulama haza gitu ya. Nya apa namanya? Tafsir ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Zalikal kitabu dalam kitab tafsir Jalalain hadza kitab. Ya. Jadi kitab itu gitu. Tapi di artinya apa? Coba buka dah di Quran. Coba buka. Unzur. Lihat di Quran. Apa maknanya zalikal kitab di situ? Andik baca ngajeng. Al-Quran ini. Nah, apa? Zalika. Mana zalika? Itu, tapi artinya apa? Ya. Itu namanya tafsir secara bahasa gitu. Ya. Ada gak riwayatnya? Nggak ada. Udah begini. Ini makanya perlu ilmu 5. Ilmu apa yang diperlukan untuk menasar ini? Nahu, shorof, bayan, ma'ani, badi. Nah nih badi. Kalau Andi saya sudah nguasain di badi dia. Ya, badi kemana gitu. Badi. 5 ya. Nahu, shorof, bayan, ma'ani, badi. Kita baru yang mana? 2 lah ya, nahu shorof lah ya. Tapi kalau yang malam Jumat udah bayan. Tinggal ma'ani badinya. Nah ini satu contohnya lah. Contoh lain apa lagi? La raiba fihi. La syakka. Ya. Amana syak? Ragu. Jadi mananya raib apa? Syak. Mananya ragu. Nah kata ulama, ini kalimat khobar. Bimakna al-insya. Ya. Ini namanya kalimat khobar bermakna insya. Apa sih kalimat khobar di dalam ilmu ma'ani? Suatu kalimat yang bisa dibilang benar, bisa dibilang bohong. Ya. Bisa dibilang benar, jujur, as-sidik. Ya. Bisa juga dibilang bohong. Contoh. Ali telah mati. Ali ya. Qad mata Ali. Qad mata Ali. Ini namanya kalimat apa? Khobar, kalimat berita. Nah, kalimat berita itu bisa dibilang benar, bisa dibilang bohong. Gitu. Ya. Makanya kalau kita ngomong gitu misalnya. Saya mau pergi nih. Kalimat berita apa kalimat insya? Berita menunjukkan bahwa kita mau ngasih kabar nih.
kita mau pergi. Nah, berarti bisa mengandung unsur benar, bisa mengandung unsur tidak benar atau bohong. Tapi kalau insya lain, kalau insya ini perintah seperti apa? Ya, izhab, pergilah engkau. Andi pergi. Bohong tuh, nggak bisa kita bohongin, nggak bisa kalimat itu dianggap bohong karena itu insya perintah. Larangan, la tazhab, apa jangan pergi. Kalimat itu kita nggak bisa anggap bohong, kita nggak bisa benarkan. Ya udah, berarti perintahnya perintah dan larangan, namanya kalimat insya. Jadi ada kalimat khabar, ya. Kalimat yang bisa kita bilang iya benar gitu atau iya salah gitu sebagainya. Ada kalimat insya yang nggak bisa kita komen seperti itu. Coba Roman pergi, benar Ustaz. Kalimatnya jujur. Nah apaan? Ya, jelas paham ya. Jadi insya ame khabar. Apa insya tadi Andi? Sudah pasti. Enggak. Kalimat yang tidak bisa dibenarkan, tidak bisa dianggap bohong. Ya. Kayak gini nih, Ali telah mati. Saya bilang begitu. Bisa nggak kita benerin? Bisa nggak kita anggap dusta? Bisa. Tapi kalau insya enggak. Apa? Jadi khabar Andi. Kalimat yang tidak bisa disangka. Bisa lah. Berarti belum paham. Isan. Pakai mic, ada mic ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khabar itu kalimat berita yang mengandung salah atau benar. Yang bisa mengandung benar atau salah. Iya. Benar atau dusta. Benar atau dusta. Nah, kalau insya kalimat yang tidak bisa dikatakan benar atau salah. Iya. Atau dusta. Nah, itu namanya insya ya. Nah, ini apa nih? Berita apa kalimat insya? Khobar apa insya? Kalimatnya khobar. Allah pengen menggambarkan bahwa kitab itu nggak ada keraguan. Ya. Sama kayak saya bilang, ini buku nggak ada jelek-jeleknya. Ya. Mau ente percaya bisa nggak? Bisa. Mau ente dustakan nggak percaya bisa nggak? Nah itu namanya khobar. Tapi maksud dari kalimat ini kata ulama balaghah namanya insya. Ya. Maksudnya insya. Nyuruh atau ngelarang. Apa larangannya? Ada yang tahu nggak? Iyalah, tasyuk, jangan kau ragu. Ya. Kitab ini nggak ada keraguannya. Maksudnya apa? Iya ente jangan ragu. Nah inilah kalimat yang dimaksud. Amin Allah. Ya. Kalimat yang Allah maksud dari sini ini. Ini sering kita pakai kalau kita ngerti, kalau kita paham. Kayak kita nawarin barang ya. Contoh. Mau bayarnya nggak nih spidol? Ini nggak ada yang bikin lagi nih. Nggak ada yang bikin lagi. Maksudnya apaan? Beli. Gitu. Jadi ada kalimat yang tersembunyi. Nah itulah tafsir bil. Makanya kalau ente nggak paham balaghah, yang tadi saya bilang ya. Ente mungkin baru pernah dengar gitu. Kalau Isan pernah belajar dulu. Pernah belajar ya? Iya. Orang pertama kali dengar nggak ngerti balaghah, nggak paham maksud Quran. Makanya jangan kita sok-sokan memahami Quran, merasa paham dengan Quran sebelum belajar 5 ini. Karena sebelum belajar 5 ini pasti pemahaman Quran kita pasti salah. Kecuali yang bersumber dari guru kita. Apalagi coba-coba nafsir ya nih. Iseng-iseng ini maknanya gini. Menurut saya, wah berat ini kalau menurut saya. Ya. Jadi nggak boleh karena tadi ente memahami ini aja ente nggak bisa. Apalagi memahami makna yang lain gitu. Nah, contoh lain misalnya, kenapa sih kok Allah pakainya zalika? Kenapa nggak pakai haza aja? Pasti kan ada maksud. Ya, ada maksud. Menggunakan kalimat yang zahir padahal maknanya bukan itu, ini pasti ada maksudnya. Gitu. Nah, itu nanti panjang ya, nggak bisa habis kita kupas nih, gini aja nggak bisa habis nih. Ya, makanya kembali lagi ini dulu diperkuat. Ya. Sebelum belajar tafsir ininya diperkuat. Kalau ini kita kuat, ini paham insya Allah gitu. Ya, jelas? Kalau ilmu bahasa kita lemah,
maka tafsir birra'i kita pun akan terganggu. Itu. Mafhum? Ada yang mau nanya? Indakum soal? Naam. Mau nanya boleh? Berarti yang ada khusus ayat itu guru ya, yang birra'i mana yang Enggak lah. Semua ayat bisa ditafsirkan birra'i atau bil ma'thur gitu. Kalau bil ma'thur kalau ada ya. Tapi hampir banyak ayat lah, semua ayat. Gitu. Yang muhkamat itu pasti ada hadisnya gitu. Iya. Gitu. Ini mau pakai birra'i, mau pakai bil ma'thur. Bisa. Ya tinggal buka kitabnya. Ada kitab namanya Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur karangan Imam Abdurrahman As-Suyuti. Gitu. Ada juga riwayatnya, jangan salah. Ini juga ada. Ini saya cuma nyontohin doang. Kalau ini dipandang sebagai tafsir birra'i begini. Jelasinnya gitu. Ya. Jadi perlafaz. Zalika apa? Entar Alkitab apa Alkitab? Nah, ini Alkitab. Alkitab tafsirannya Al-Maktub ada. Alkitab maknanya apa? Al-Maktub. Ya, ini ada kitab maktub ada. Yang tertulis. Ya. Sesuatu yang tertulis. Gitu. Jadi berkata, zalika apa maknanya, kitab apa maknanya, la apa maknanya, ra apa maknanya, itu namanya tafsir birra'i. Tuh ya. Udah tulis semua? Lama? Yang namanya tafsir ya birra'i. Nah. Yang ketiga tafsir namanya tafsir isyari. Nah, ini tafsir isyari ini ya. Ini berbeda dengan tafsir birra'i dan bil ma'thur. Bedanya apa? Kalau isyari ini itu enggak ada dalilnya. Ya. Maka tiap ulama memiliki ya isyarinya masing-masing. Isyarah, bahasa katanya isyarah. Ya, isyarat yang tertangkap oleh seorang mufassir. Contoh ya. Kalimat bismillah. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang janggal di sini? Apa yang janggal? Alifnya nggak ada. Harusnya bismi itu begini. Karena ismun itu begini. Saya tambahin mbak, itu begini. Iya kan? Jelas paham? Makanya dalam surat Al-Alaq Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Mbaknya gimana? Ada alifnya nggak? Nah ya. Nah ini menurut ulama ini memiliki pandangan yang beda. Ini tafsiran yang beda-beda dari segi tafsir isyari. Soalnya Allah nggak menjelaskan, ya. Di bahasa juga nggak dibahas. Kenapa kok dibuang alifnya gitu? Sehingga ada ulama yang memaknakan, ya, alif itu lambang ya kibir, kesombongan. Ana, makanya ana ya ana. Sifat ana. Ana itu apa ana? Saya. Ini lambang kesombongan. Ini kalimat iblis. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min kedelai. Wa khalaqtahu min tin. Nah. Baik, jelas sampai sini? Ya. Nah, sehingga tadi bismi ini lambang kesombongan harus dibuang. Ya. Dan dahulukanlah lambang ketawadu bil kasroh dengan merendah, ya. Gitu. Timbulkanlah sifat tawadu, hapuskanlah rasa sombong. Jelas sampai sini? Ini namanya isyari. Ya, isyarat. Ada gak dalilnya? Ya, nggak ada. Itulah yang ulama tangkap, ya, daripada makna Al-Quran. Kelas. Udah deh. Ada lagi yang memaknakan nih makna yang kedua.
Ini kan namanya tadi beda-beda ya. Kita hitung jumlah hurufnya. Berapa, Pak? 1, terus sin 2, mim 3, terus alif 4, terus lam 5, terus lam 6, terus ha 7, terus 8, 9, 10, 11, nun 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada yang kurang nggak? Apa yang kelewat? Hah? Ya mana? Hah, Rahman. Berarti 17, 18. Satu lagi? Allah. Lamnya panjang. Allah. Berarti 19. Ya. Berarti total jumlah bismillah berapa huruf? Kata ulama, kenapa alifnya dibuang? Kalau pakai alif jadi 20. Kalau pakai alif jadi berapa? Sedangkan terdapat karomah atau apa namanya? Rahasia. Kenapa bismillah itu 19? Kata ulama, penjaga pintu neraka ada 19. Malaikat Zabaniyah namanya. Nah, kita baca bismillah itu terhindar daripada malaikat tersebut. Selamat kita insya Allah dari malaikat yang 19. Nah, ini jadi ada kalimat sakral yaitu 19 tadi. Kalau seandainya alifnya ada jadi 20. Jadi enggak 19 lagi gitu. Ya, ini rahasianya. Kenapa alif jadi buang? Yang kedua. Ya, yang kedua. Yang ketiga ada lagi ulama mengatakan begini. Kalau kata ismi ini berjumpa dengan lafaz apapun, maka alifnya muncul. Bismi Rabbi. Nah, itu Rabb. Tapi kalau bertemu dengan lafzul jalalah Allah, maka hilang. Nah, ya. Bertemu dengan Ar-Rahman. Bismir Rahman. Itu ya. Tapi kalau bertemu dengan lafzul jalalah, maka hilang alif. Ini kaidahnya begini. Paham? Ini termasuk apa? Syarih. Nah, ya Allah a'lam bishawab. Tulis. Ya, ini namanya tafsir metode tafsir ya. Nah, nanti ada corak tafsir ya, corak tafsir. Jadi kalau kayak gini nih, contoh nih tafsir ini Bahrul Madid, namanya tafsir As-Sufi. Ya, penafsiran Sufi. Ya, walaupun ini nggak murni Sufi dia, beliau ini tafsir Sufi dan bahasa dan lugawi. Ada tafsir lugawi, bahasa doang. Ya. Contoh tafsir Sufi. Tafsir Sufi ini biasanya isyari, dia mainnya isyari, ranah isyari. Contoh, kita ambil lah nih contoh tadi, mana tuh kitabnya? Bahrul Madid. Ya, kita coba lihat ya. Pause dulu, Jang. Tafsir Sufi ya. Tafsir Sufi. Ibnu Ajibah menafsirkan alif lam mim. Ya. Kata beliau di sini, wal adhar anna huruf tusyiru lil awalim salasa. Ini huruf ini mengisyaratkan kepada 3 alam. Ya. 3 alam. 3 daerah, 3 wilayah. Yang pertama alif menunjukkan liwahdati dzat fi alam jabarut. Ya. Wahdati dzat, tunggalnya Allah di alam jabarut. Dan lam menunjukkan zuhur asrarih, nampaknya rahasia Allah. Zuhur asrar fi alam malakut, lam malakut, mim ya, suryanu amdadih, fi
fi alam rohamut, fi rohamut aja ya. Rohamut. Nah, ada. Ya contoh gini ya. Ini alam jabarut, ini alam malakut, ini alam rohamut. Ini belum saya pernah jelasin ya. Mungkin nanti insya Allah. Ya tanya jelas. Pokoknya tafsirnya itu ya berbicaranya sufi. Jadi mengarah ke sufi. Tapi kalau yang umum apa umum? Ahli lugawi misal lugawi. Dari sudut pandang bahasa ya. Apa sih alif lam mim? Kata ulama itu sebenarnya ditujukan buat orang Arab agar menjadi satu hal yang bikin menarik mereka gitu. Ya. Kita ini kalau misalnya ceramah di daerah misalnya daerah mana gitu. Kita orang pulau gitu. Ternyata di daerah Papua misalnya. Kita ceramah nih. Pas ceramah kita bilang cerita gitu. Ada orang pulau langsung nengok dia. Wah, orang pulau nih gitu. Ya. Jadi ketika Nabi mengucapkan Al-Qur'an, Nabi bilang alif lam mim. Orang Arab yang nggak mau dengar jadi mau dengar. Kenapa? Ini kalamnya kalam kita gitu. Ya kata Pak Quraisy begitu maknanya secara bahasa ini fungsinya agar lit tanbih aja. Ya, lit tanbih gitu. Ya jelas ya, ini namanya tafsir sufi atau tafsir lugawi. Contoh lagi, misalnya tafsir sufi tentang ini apa? Matil kabiyamini kaya Musa. Apa yang di tangan kananmu ya Musa? Kata Nabi Musa, ini tongkat saya. Coba lempar. Ketika dilempar, tiba-tiba jadi apa? Ular. Itu kan kalau menurut penafsiran biasa diceritain aja gitu kisah. Tapi kata ulama sufi apa? As-su'ban, ular, hiyad dunya. Itulah dunia. Ya, ini tafsirnya nih kata ulama sufi. Dunia itu kayak ular. Ya. Kalau kita bukan pawangnya, ya. Kita ambil tuh ular diapain? Digigit kita. Mati kita. Beracun soalnya. Tapi kalau yang megang pawangnya selamat gak? Bahkan bisa dipakai buat apa? Buat senjata dia. Gitu. Ini bukan tafsir syari, tafsir para sufi gitu. Maka ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah, ya Musa ambil tongkatmu, itu ular tuh, pegang itu ular. Nabi Musa ambil. Ketika Nabi Musa ambil selamat, kenapa? Karena ngambil dunia, ngambil ular karena perintah Allah. Maka banyak orang yang menduduki satu jabatan duniawi, ya. Kalau bukan perintah Allah nggak selamat ya. Makanya biasanya orang-orang solehin, para habaib, para ulama, kalau mau masuk pemerintahan, mereka nanya gurunya dulu, yang ahli basirah. Ya, yang lisanullah jadi lisannya Allah. Guru gimana saya mau masuk pemerintahan? Ketika gurunya dapat isyarah, ya udah masuk, selamat. Karena apa? Biidznillah. Tapi kalau masuk pemerintahannya nggak dengan izin Allah, tadi kayak ular. Ya. Kalau itu tongkat, tadi ular, bukan Allah yang nyuruh ambil, maka akan celaka. Gitu. Ya, itu namanya tafsir apa? Sufi namanya. Ya, tulis. Uktub awalan. Jadi ya coraknya ada tafsir sufi, tafsir lugawi, nanti ada tafsir fikih, tafsir fikih. Itu kayak Imam Qurtubi nih. Jadi kajiannya fikih aja gitu. Ada tafsir ini falsafi, filsafat, akidah. Ini tafsir Kabir, Ar-Razi. Ini akidah. Pokoknya kalau bahas akidah pasti panjang lebar. Kalau ini fikih pasti kalau bahas fikih panjang lebar gitu. Bukan nggak ada kisah bukan, ada. Cuman kalau bahas fikih pasti panjang lebar. Lagi ini Adwaul Bayan. Ini tafsir Quran bil Quran ada nih ya. Berarti apa Quran? Bil Ma'sur. Bil Ma'sur, corak fikih. Ini lagi tafsir Sawi, tafsir Kabir, tafsir apa lagi gitu. Tafsir mimpi ada tafsir mimpi. Nah, itu ya kurang lebih itu ya. Jadi ada nanti tafsir corak-corak, ada adabi. Uslub adab sastra ada. Yaitu tafsir Fidil Quran. Ada lagi tafsir balagoh ada tuh ya. Ada lagi coraknya tafsir nahwi, nahu, i'rab semua tuh ada tuh ya. Corak-corak macam-macam ya. Kurang lebih ada ya, kurang lebih 10 lah kurang lebih. Wallahu alam. Sesuatu mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa mencintai Al-Quran. Allah bukakan kita pemahaman Al-Quran, dimudahkan untuk menghafal Al-Quran, jadikan keluarga kita, anak-anak kita, diri kita semua min ahlil Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita futuh wal munuh wa rusuh wa taubatan nasuh sul hajasadi wa ruh. Mudah-mudahan kita semua tergolong min ahlillah.
keluarganya Allah yang cinta dengan Quran Al-Hadi ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Sirrul Fatihah karamatul Fatihah. Iftah lana babal khair wa khtimna bil khair waj'alna wal hadirin min ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana